Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tunda pilkada atau lockdown nasional. Pesta demokrasi akan tetap digelar di Indonesia, meskipun wabah corona masih jauh dari tanda-tanda mereda. Uang dengan jumlah yang fantastis telah digelontorkan untuk rakyat dalam berpesta memilih pemimpin di daerahnya. Sebanyak 270 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, menjadi tuan rumah pesta yang akan digelar puncak pada 9 Desember 2020 tersebut. Sebanyak 687 bakal pasangan calon kepala daerah telah mendaftar pada 4 hingga 6 September yang lalu. Baru juga tahap pendaftaran, sebanyak 243 bakal pasangan calon sudah kena semprit Bawaslu. Mereka tidak memenuhi protokol kesehatan saat datang mendaftar ke KPU setempat. Kondisi ini tentu tidak bisa dipandang sepele. Apalagi per hari Rabu 9 September, sebaran virus corona di tanah air sudah mencapai angka 203.342 kasus, di mana 8.336 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Angka tersebut cukup memilukan, lantaran sebaran pandemi di Indonesia belum mencapai titik puncak dan melandai sebagaimana negara-negara lain. Sebarannya lebih ke arah konsisten merangkak naik dari hari ke hari. Semakin memprihatinkan, lantaran 59 negara telah menutup wilayahnya untuk didatangi oleh warga negara Indonesia atau WNI. Mereka ini mengibaratkan kedatangan WNI sama saja mengimpor COVID-19. Kenyataan ini seharusnya menyadarkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa kesehatan rakyat merupakan yang utama dalam penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo setidaknya masih punya sejumlah pilihan. Salah satunya pilihan ekstrim, yaitu menunda pilkada serentak 2020. Penundaan tidak hanya mencegah klaster baru corona, tapi juga bisa mengalihkan dana pilkada yang berjumlah hampir 20 triliun rupiah untuk membantu warga yang kesusahan. Baik itu untuk pengadaan internet bagi pelajar, bantuan langsung untuk warga, hingga bantuan-bantuan lainnya yang berefek langsung bagi perbaikan kesehatan serta ekonomi rakyat. Namun demikian, Presiden Jokowi juga masih punya pilihan yang lebih moderat, yaitu melakukan lockdown nasional dan pilkada tetap bisa dilakukan dengan minimal risiko penularan corona. Lockdown jangan ditafsirkan ke arah yang aneh-aneh. Sederhananya adalah puasa tidak berkeliaran selama masa inkubasi virus. Pemerintah bisa menerapkan lockdown nasional selama 14 hari ke depan, tentu dengan pengawasan dan penindakan yang ketat, termasuk memastikan bantuan pangan selama masa penguncian itu. Jika dirasa masih kurang, pemerintah bisa melakukan lockdown 14 hari kedua. Tujuannya untuk memastikan bahwa sebaran virus benar-benar berkurang. Langkah kedua ini cukup simpel sih. Dari tataran waktu juga masih memungkinkan dilakukan mengingat hari pencoblosan masih 3 bulan lagi. Sedang lockdown hanya butuh waktu sekitar 1 bulan saja. Sementara proses pilkada yang sudah berlangsung dan menggunakan uang negara bisa tetap dijalankan juga. Seperti kita ketahui, Pilkada 2020 menurut berita bahwa ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan evaluasi total ataupun ditunda. Badan Pengawas Pemilu
telah mencatat sebanyak 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang berlangsung selama 3 hari yang lalu. Saat proses pendaftaran, Paslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang di mana berpotensi menyebarkan corona. KPU telah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri dan juga Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menyebut bahwa pelaksanaan pendaftaran Paslon abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Paslon justru secara ramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen risiko pun belum memaksimalkan untuk dipersiapkan. Jadi hal ini mengkhawatirkan jika terus berlangsung akan berpotensi memunculkan klaster baru. Begitu kata Heroik M. Pratama, seorang peneliti dari Perludem. Untuk itu Heroik juga meminta kepada pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi total dalam pelaksanaan tahapan pilkada ke depannya. Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan dipenuhi secara ketat, tidak ada kata lain yaitu untuk menunda tahapan pilkada dan kemudian melakukan evaluasi serta identifikasi ulang protokol kesehatan sampai adanya prosedur yang ketat. Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyebut bahwa proses pendaftaran kemarin merupakan satu ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang matang dalam mencegah kerumunan. Aditya pun juga menjelaskan, dalam situasi normal saja pelaksanaan pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah. Apalagi jika dilakukan di tengah wabah virus corona yang jelas kesulitannya berkali-kali lipat. Pengalaman kemarin membuka mata bahwa KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah malah kelabakan dan juga gagap menghadapi situasi. Bahkan, mereka malah saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Seharusnya sense of crisis-nya itu kuat, bahwa ini bukan hal yang main-main. Aditya pun juga menjelaskan, tahap pendaftaran hanyalah awal dari potensi besar pelanggaran protokol kesehatan di depan mata yang muncul jika pilkada tetap dilaksanakan namun evaluasi tidak dilakukan. Karena yang paling krusial, paling dekat adalah penetapan calon yang diikuti oleh deklarasi calon pilkada secara damai. Dan hal itu meyakinkan bahwa pengumpulan massa akan segera terjadi. Dan kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, teknisnya pun bagaimana. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia yaitu Tri Yunis Miko. Jika pelaksanaan pilkada menyebabkan peningkatan kasus di luar angka normal, maka pesta demokrasi harus ditunda. Namun Yunis memberikan catatan bahwa penundaan itu dilakukan jika ada bukti penambahan kasus yang meningkat pesat akibat pelaksanaan tahapan pilkada. Beberapa waktu lalu, Joko Widodo memperingatkan bahwa potensi munculnya klaster baru saat pelaksanaan pilkada. Tahapan pendaftaran Paslon berlangsung selama 3 hari dari 4 sampai 6 September lalu, dan kini tahapan memasuki proses verifikasi persyaratan dan tes kesehatan sampai 22 September mendatang, serta penetapan pasangan calon keesokan harinya.